jelas itu siasat yang licik dengan mengangkat Quran yang ditombak demi meminta perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, tetap NKRI harga mati. Berikut ini ada tulisan dari Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wirahadiningrat yang berjudul Simponi Para Pejuang, Ancaman Bagi Para Bajingan. Selain menghadapi pemberontakan dari Muawiyah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengalami pengkhianatan dari pasukannya sendiri dua kali. Yang pertama, mendesak Imam Ali yang hampir menang untuk menerima arbitrase dari perundingan damai. Padahal jelas-jelas itu siasat yang licik dengan mengangkat Quran yang ditombak demi meminta perdamaian. Yang kedua, ketika perundingan dijalankan, mereka melepaskan diri dari barisan karena dianggap posisinya tidak menguntungkan. Inilah kaum Khawarij. Dan sampai sekarang ideologi ini tetap ada, yaitu mereka yang selalu melepaskan diri dari barisan dan mudah mengklaim sesat atau menyerang teman seperjuangan sendiri. Sejarah mencatat pengkhianatan ini. Ini membuat yang pertama, posisi kekhalifahan Ali semakin melemah. Yang kedua, Muawiyah si pemberontak semakin menguat. Terus yang ketiga, Khawarij yang semula satu barisan dengan Ali akhirnya berdiri sebagai pemberontak pula. Bahkan menyusup membunuh Ali dengan cara yang licik. Diserang ketika menjadi imam sholat subuh waktu sujud. Posisi paling syahdu dalam sholat, sekaligus posisi paling tidak waspada. Yang keempat, pasukan muslimin makin melemah dan pasukan munafikun makin menguat. Terbukti khalifah berikutnya Sayyidina Hasan bin Ali terpaksa berdamai dalam peristiwa tahkim kepada Muawiyah 661 Masehi, yaitu mengangkat Muawiyah menjadi khalifah sementara untuk menghentikan pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Dengan catatan khalifah berikutnya diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Yang kelima, rentetan berikutnya makin tragis. Tidak saja perjanjian tahkim dikhianati, malah Sayyidina Hasan diracun 670 Masehi. Lalu pasca wafatnya Muawiyah, adiknya Hasan yaitu Sayyidina Husain beserta keluarga dan pengikutnya dibantai dan syahid di Padang Karbala 660 Masehi. Peristiwa tragedi yang akan selalu dikenang dalam sejarah Islam bahkan dunia, di mana 77 orang melawan kepungan 4.000 manusia yang semula siap berjuang bersama Husain setelah terkena intimidasi dan iming-iming harta malah berbalik memeranginya. Siapa dalangnya? Tentu saja putranya Muawiyah, yaitu Yazid, seorang pemuda fasik dan pemabuk, khalifah berikutnya yang diangkat secara sepihak.
sebagai tanda berakhirnya kekhalifahan dan memasuki masa monarki pertama dalam Islam, yaitu dinasti Umayyah. Pertanyaan besarnya, semua tragedi ini diawali dari mana? Awalnya tentu saja dari bibit para pejuang yang tidak ikhlas. Mereka bisa jadi hanya mencari panggung dan ketenaran, atau mencari teman agar hidupnya tidak kesepian. Hanya mencari pemuasan ego. Bisa pula sebenarnya hanya mencari materi semata. Akhirnya, ketika semua tujuannya tersebut tidak tercapai, mereka akan berpaling, ngambek, mogok, bahkan berkhianat kepada pihak lain yang dianggapnya mampu memuaskan nafsu sesatnya tersebut. Berikutnya, ketidakharmonisan barisan pejuang. Makanya Sayyidina Ali berkata, al-haqqu bila nidhamin yuhlibuhul batilu bin nidhami. Kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Makin parah bila organisasinya masih kacau, malah disusupi pihak lawan yang memang licik dalam bermanuver. Yang terakhir, kekalahan para pejuang adalah mudah terpecah belah dengan berbagai sebab, dan sejarah akan terus berulang bahwa para pejuang akan sering terpecah belah dengan pengkhianatan. Level pengkhianat. Kita harus tahu level pengkhianat itu bermacam-macam. Yang pertama level ringan, yaitu dengan keluar barisan, mogok, dan tidak ambil peduli lagi dengan tujuan semula. Terus yang kedua level menengah, keluar dari barisan namun tidak menyerang kawan seperjuangan, dan tetap konsisten berjuang dengan caranya sendiri. Terus yang ketiga level berat, keluar barisan, menyerang temannya, namun tetap konsisten dengan garis perjuangannya. Terus yang keempat level biadab, keluar barisan, menyerang temannya, dan malah berbalik mengkhianati garis perjuangannya. Silahkan dipilih sendiri. Untuk level 1 sampai dengan 3, penulis melihat bahwa mereka masih bisa ditolerir karena kemungkinan ada perbedaan pendapat dan kepentingan atau target yang tidak tercapai, lalu kecewa dan mengambil tindakan. Semua harus disikapi dengan bijaksana. Penulis sepakat dengan adagium dari Bapak reformis Cina, Deng Xiaoping, saya tidak peduli kucing itu berwarna hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Sepanjang mereka masih mau menangkap tikus, maka silahkan berekspresi. Dan tidak ada larangan dalam berekspresi. Itu hak asasi, bahkan bisa jadi di masa depan semua kucing itu kembali bahu-membahu membasmi hama tikus dan merusak tatanan negeri ini. Tidak ada persatuan tanpa kebijaksanaan. Artinya berlaku tidak bijak kepada orang-orang khilaf adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Di antara tanda kebaikan Islam pada seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi 2317, Ibnu Majah 3976. Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili berkata, orang mukmin yang cerdas tidak akan sibuk dengan perkara yang sia-sia. Dia hanya akan sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Tafsir Juz Amma halaman 325.
Jadi tetap fokus, jangan teralihkan dengan sesuatu yang tidak ilmiah, tidak mempunyai nilai kemajuan dan konsepsi yang kuat dalam konteks pelurusan nasab Nabi di Nusantara. Fokus pada yang pertama, gunakan segala narasi untuk membuktikan bahwa klaim sesat mereka batil, baik dari kajian pustaka, genetika, bahkan bila perlu pembuktian ilahiyah dengan mubahalah sekalipun. Yang kedua, jangan biarkan ada ruang kosong bagi penipu untuk memainkan tipuannya. Terus yang ketiga, semua kajian ilmiah harus naik level menjadi produk ilmiah dengan fondasi metodologi ilmiah pula. Diakui kaum ilmiah dan di dalam lembaga ilmiah, serta dapat diwariskan selamanya agar bisa dikonsumsi siapa saja. Contohnya, diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal, ataupun skripsi, atau tesis dan disertasi. Yang keempat, secara saintifik, gaungkan tes DNA kepada siapapun, karena sangat bermanfaat bagi identifikasi diri setiap warga negara. DNA profile, karena paling akurat dan presisi, juga untuk fungsi kesehatan dan antisipasi penyakit bawaan genetik, serta deteksi pelaku kejahatan termasuk pemalsuan nasab. Yang kelima, fokus untuk menjalin komunikasi dengan para nakib dunia, serta berkala mengundang mereka ke Indonesia. Selain fungsi silaturahmi dengan turunan Nabi yang asli, juga edukasi terkait kaidah pernasaban yang benar, agar yang palsu cepat terbongkar dan sadar diri. Fokus dengan penguatan civil society dengan seluruh ormas lintas sara, juga dengan grassroots melalui edukasi di segala bidang, baik agama, sosial budaya, maupun perekonomian. Idealnya sesuatu yang bottom up, jauh lebih kuat, mengakar daripada bergantung kepada kebijakan elit semata. Lalu kembali ke level pengkhianat yang selanjutnya atau nomor 4. Jawabannya jelas, mereka adalah bagian dari kaum bajingan yang sejatinya sejak awal memang tidak punya idealisme, atau malah sebenarnya mereka tidak paham dan bernilai sama sekali dalam narasi besar yang kini menjadi era bersejarah di Nusantara ini. Mereka pada dasarnya adalah para inlander yang telah tersesat dan nasibnya sama akan tercoleng dalam sejarah, dan beban itu ditanggung oleh seluruh keturunannya. Sejarah akan selalu terulang sebab Tuhan selalu ada dan abadi. Kebenaran akan selalu menang dari kebatilan. Cepat atau lambat, apakah setelah kematian Ali, diracunnya Hasan dan dibantainya Husain, kebenaran akan redup? Sama sekali tidak. Perjuangan kadang membutuhkan martir, dan semua pejuang harus paham dan siap untuk itu. Bahkan pasca Karbala 680 Masehi, Yazid makin menggila dan dia menjarah Madinah dalam perang Harrah, membunuh banyak sahabat. Perang Badar yang masih sepuh dan tersisa 683 Masehi, lalu menyerbu Mekah dan merusak Ka'bah dengan manjanik ketapel raksasa pelontar batu. Namun sekuat apapun raja manusia tidak akan mengalahkan raja di raja alam semesta. Kezaliman yang di luar batas akan dihentikan oleh yang kuasa rahmatnya. Memang mendahului murkanya, namun bila angkara murka diiringi kebanggaan dan menentang sang semesta, maka seketika akan hadirlah kekuasaannya. Yazid mati dalam keadaan kehausan terus-menerus hingga perutnya sangat buncit. Dalam keadaan mabuk, dia naik ke atas keledai
yang seolah enggan dinaiki dan melompat liar. Yazid jatuh tersungkur dengan leher patah. Melihat hancurnya kaum muslimin dan genosida keluarga Nabi, seolah Islam akan musnah dan kebenaran punah. Namun dari titik itulah Allah ingin melihat siapa hambanya yang sungguh-sungguh teguh dan beriman. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Quran Surah Ali Imran ayat 54. Siapapun boleh membuat tipu daya, tapi Allah akan membalas tipu dayanya, dan Allah juga pembuat sebaik-baik tipu daya. Itu sebenarnya tantangan sekaligus peringatan dari Allah untuk mereka yang merasa jumawa, mampu membuat rekayasa dalam kebatilan, dan sebenarnya mereka yang sedang merasa di atas angin dan sombong itu sesungguhnya sedang masuk dalam perangkap tipu dayanya Allah semata. Pertanyaannya, apabila mengotori kesucian Nabi SAW sebagai makhluk terkasihnya adalah suatu kejahatan yang luar biadab, apakah itu bukan bagian dari mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja jawabannya iya. Lalu mengaku turunan Nabi padahal bukan, ditambah menipu umat Nabi dengan berlaku sombong dan menghisap darah serta keringatnya, pastilah itu kejahatan yang sangat dimurkai olehnya. Apalagi peringatan sudah diberikan dengan berbagai kajian dan sudut pandang. Maka kaum yang seperti ini selain tidak percaya diri, manipulatif, pastinya rasis dan arogan. Mereka mencoba berdiri kokoh di atas pengakuan nasab orang lain. Mereka seolah kokoh, padahal hanya hidup di atas jaring laba-laba, sangat rapuh, namun sedikit tetap saja mampu menjerat serangga yang tidak waspada. Maka jadilah singa. Jangan jadi serangga. Mental pecundang memang layak menjadi sesajen setan durjana. Dan umat Muhammad harus cerdas dan waspada dalam menyikapi setiap peristiwa. Iqra, bacalah. Itu wahyu pertama, dan afala taqilun. Kita disuruh berpikir dengan akal sehat. Itulah perintah Tuhan yang diulang kali dalam firman-Nya. Yang terakhir, Allah bersumpah di surah Al-Qalam atas nama pena dan apa yang ditulisnya. Allah saja mengajarkan dengan menulis semua skenarionya di Lauhul Mahfud, bahkan malaikat Raqib dan Atid diperintahkan untuk mencatat amal baik buruk kita. Maka membaca, berpikir, dan menulis adalah perintah Allah berkaitan dengan ilmu dan logika sehat. Disinilah sebagai umat kita diuji apakah akan jadi umat pecundang yang mudah dikooptasi dan dihegemoni hanya dengan cerita dongeng dan ditakuti keajaiban mbahnya si kaum turunan Nabi palsu, lalu lumpuhlah akal sehat kita. Atau kita memilih membaca, berpikir logis dan menulis kritis atas semua fenomena di sekitar kita. Pada akhirnya penulis akan memastikan betapapun kuatnya kaum durjana, betapapun licik rencananya, dan betapapun hebat tipu dayanya, yakinlah bahwa semuanya akan hancur di hadapan Sang Mahadaya, pemilik kebenaran di mana semua makhluk dalam genggamannya. Dan betapapun lika-liku atau kisah lucu para pejuang kebenaran, termasuk perbedaan pendapat serta pecahnya barisan, tetaplah itu bagian dari sunnatullah hancurnya kebatilan. Kebenaran akan menemukan jalannya dan akhirnya kebatilan akan menuju kehancurannya. Namun dalam proses kebatilan seringkali menang ketika orang benar pada diam dan tidak mau berjuang. Diamnya bisa jadi egois dan acuh atau memilih bersikap netral. Tapi ingatlah
memilih bersikap netral di tengah merajalelanya kebatilan adalah sama juga membela kebatilan itu sendiri. Jadilah walau seperti semut yang mengangkat embun untuk dilemparkan ke apinya Namrud, di mana sedang berkorban, di mana sedang berkobar raksasa melumat Ibrahim. Tiba-tiba ada sang gagak menghinanya bahwa perbuatan itu hanyalah sia-sia belaka. Namun perhatikanlah baik-baik jawaban si semut. Aku tahu bahwa perbuatanku mungkin sia-sia dan tak berguna. Namun dengan ini aku telah menunjukkan di mana aku berpihak. Jadilah pembela kebenaran walau hanya level semut. Bangsa ini menunggu keberpihakanmu, sobat. Ajining rogo saka busana ajine diri saka lati, ning ajining sejati setya lan amukti Gusti tekaning pati. Keindahan raga itu dari busana, sedangkan keindahan diri itu dari ucapan. Namun kehormatan sejati itu dari kesetiaan dan memuliakan kebenaran ilahi sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Rahayu Nusantaraku 5 Desember 2023, ditulis di bumi Untung Suropati, seorang budak pejuang yang mencintai negeri dengan seluruh harga diri. Itulah tulisan KRT Fakih Wirahadiningrat. Mudah-mudahan memotivasi kita semua untuk selalu menggaungkan kebenaran, bahwa ini harus betul-betul kita publiskan, kita suarakan. Ini kebenaran yang harus diikuti oleh seluruh warga Indonesia, seluruh kaum muslimin semua. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.